Agung Positif sedang berada di SDN 12 Budi Mampir, Kecamatan Indralaya. Ikuti terus kami. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Bapak Ibu masuk ke kelas masing-masing, sedikit kami akan memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu bagaimana agar anak yang kita didik setiap hari bisa mendapatkan semangat dan motivasi dari kita semua. Tapi tak perlu, sebenarnya sering kita laksanakan setiap kita masuk ke kelas. Sebelum kita memberikan materi pelajaran, kita biasakan anak-anak itu untuk membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Pancasila agar mereka ingat akan negara kita yaitu Indonesia. Nah, kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap semangat dalam memberikan pelajaran kepada anak didik supaya mereka juga mempunyai semangat untuk belajar. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita mulai belajar. Yang kita bahas adalah tema 8, dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah itu adalah musuh bagi kita, ya. Jadi kalau ada sampah, kita hati-hati buang sekecil apapun sampah. Kita bersama-sama membersihkan ruang kelas maupun halaman sekolah. Juga di rumah, sampah itu baik yang plastik maupun kertas segala macam itu pisah-pisah, ya. Jangan kita pisahkan. Ya, plastik itu kita buang, yang bukan plastik kita bakar. Sudah ada daftar tiket, ya, daftar tiket. Assalamualaikum. Salam naik anak-anak sekalian, ada ibu prasekolah. Silakan Bu, mungkin ada yang akan disampaikan. Kami sedikit mengganggu waktu Bapak. Ya. Kami ingin masuk ke kelas anak-anak sekalian biar kami tahu bagaimana keadaan anak dalam belajar. Ya. Oleh karena kita dalam waktu yang sedikit, dalam waktu pembelajaran hanya 2 hari yang kita manfaatkan, bagaimana anak-anak belajar di dalam kelas. Ya. Nah, makanya kami harapkan dalam kesempatan ini kami masuk ke ruang kelas ini untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa belajar itu tidak cukup hanya di sekolah, nak, ya. Jadi tolong belajar di rumah, ya. Karena waktu di rumah itu lebih banyak dibanding dengan waktu di sekolah. Kami harapkan anak-anak tidak membuang waktu, ya, percuma. Jadi manfaatkan waktu yang ada di rumah. Jadi bisa membantu kami kalau anak-anak sekalian dapat berhasil, ya. Kalau seandainya anak-anak berhasil, kami juga ikut senang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, mereka sama-sama kita memulai membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sekarang kita keluarkan buku tema. Buka halaman 51. 51 yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu Assalamualaikum. Baiklah, para sekolah mau isi arahan. Kita bisa. Terima kasih kepada Ibu dan kelas-kelasnya.
semua yang telah memberikan kesempatan pada kami dan waktunya. Baiklah anak-anak, apa kabar? Baik. Syukur alhamdulillah kita hari ini masih diberinya kesehatan sehingga kita bisa dapat hadir di sekolah seperti biasa. Bagaimana belajarnya? Senang? Senang. Semangat lah ya, supaya kita menjadi anak yang lebih baik ya. Kita menjadi tumpuan orang tua, harapan orang tua, semuanya kita mempunyai masa depan ya. Ya, gantungkanlah cita-cita nak. Apa cita-cita kita apa ya? Tentu anak punya cita-cita sendiri-sendiri. Punya cita-cita? Ya. Kalau kita punya cita-cita, biasanya kita punya semangat untuk belajar. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya cita-cita, aku pengen jadi polisi. Oh, itu berarti bagaimana caranya ingin jadi polisi. Semangat belajarnya? Semangat. Ini anak-anak kita mengenal belajar ialah nama-nama bulan. Ada berapa bulan? 12. Nah, bulan 1 Januari. bulan 2 Februari. bulan 3 bulan 4 bulan 5 Mei. bulan 6 Juni. bulan 7 Juli. bulan 8 Agustus. bulan 9 September. bulan 10 Oktober. bulan 11 November. 12. Dah. Nah, anak-anak sekarang ada ibu kepala sekolah, mungkin ibu ada yang nanti sampaikan kepada anak-anak. Ibu tinggal dulu sebentar ya. Nah, ibu silakan kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya. Harus semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Sudah memberikan waktunya. Baiklah anak-anak, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat belajarnya? Anak-anak kami sedikit memberikan arahan kepada anak sekalian. Kami mengharapkan anak-anak supaya ini kan kelas 2 ya. Jadi kalau di rumah kita juga harus belajar. Mungkin ada yang belum paham benar tentang bacaannya, belum lancar. Kami harapkan di rumah supaya lebih banyak belajar membaca, latihan menulis. Bisa? Karena waktu di sekolah waktunya sedikit, jadi kami harapkan kepada anak ini sekalian di rumah waktunya ditambah untuk belajar. Jangan banyak bermain. Bisa? Bisa ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami permisi, Bu. Kami akan ke kelas yang lain. Sekarang kita belajar tema tuh tentang lambang negara Indonesia. Jadi Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila ada 1, 2, yang kedua 3, persatuan Indonesia. Lanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran IPS tema 8. Tema adalah tema 8 IPS, yaitu subtema apa? Subtemanya 3 dan 4. Sekarang anak-anak untuk tema 8-nya yaitu subtema 2 pembelajaran 3. Jadi subtema 3 dan subtema 4. Ini maksudnya subtema 2 anak ya. Subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 untuk pelajaran IPS. Tema adalah tema 8. Nah, sekarang kita pelajari IPS tema 8 untuk pelajaran IPS. Buka bukunya subtema 2 pembelajaran 3. Sekarang kita lihat sama-sama halaman berapa. Dan sekarang kita lihat buku tema 3-nya, buku tema 8-nya, pembelajaran 3. Sekarang sekarang cetaknya di anak masing-masing sudah berkelompok, sudah lebih dari 7 buku temanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu kita di halaman 105 ya. Nah, sudah. Nah, hari ini kita pembelajarannya tentang plano ya. Nah, pahamnya di situ coba perhatikan dulu lah ya. 105 itu membahas tentang plano. Nah, coba plano
dan pembaca. 3 dikurang 2 sih. 2 dikurang 7 tidak bisa. Jadi 2 menjadi 1. 1 jadi 0. 2 Dengan jadi teknik 2. masing-masing, 12. para tenaga pengajar dan murid 12 belajar dengan tekun. Ini sedang salah seorang murid bertanya langsung kepada ibu gurunya. Tuh. Ya. Saat ini kami sedang berada di perpustakaan SDN 12 Indralaya, ingin melihat persiapan buku-buku pelajaran di perpustakaan ini. Ikuti terus, kami sedang berada dengan Pak siapa? Askari sebagai penjaga perpustakaan. Perpustakaan. Sudah lama bekerja di sini, Pak? Sudah lama. Ya, banyak buku-buku di sini, Pak. Sudah banyak sekali, Pak. Ya, tapi tidak update, tidak ada kekurangan ya? Tidak ada. Tidak kekurangan. Semua ada mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah cukup. Sudah cukup. Kita lihat ya. 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 Dengan Pak Askari kami melihat buku ya. Ya, ini pelajaran kelas berapa, Pak? Kelas 1 itu. Kelas 1 ya. Oh, kelas 1 ya. Dunia hewan. Ya, ya. Artinya sudah lengkap Pak? Ini. Sudah lengkap, Pak. Ini dari 1 sampai kelas 6. Iya, iya, iya. Artinya tidak perlu tambahan lagi. Kurasa perlu, Pak, masih. Perlu ada penambahan ya. Mungkin minta ke dinas ke mana ya? Terserah, Pak. Mungkin ke dinas atau ke kabupaten atau. Oh, ya, artinya pas sekolah ya punya ini. Iya, Pak. Yang membutuhkan. Sekolah. Sudah disusun pas sekolah? Apa? Sudah disusun pas sekolah? Sudah. Sudah, ya. Dan terima kasih yang besar demikian wajah dari perpustakaan SDN 12 mendapat keterangan dari Pak Askari. Silakan lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan siaran channel Agung Pos YouTube. Saya Emsari Kuring Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini berada di ruang kepala sekolah SDN nomor 12 Indralaya di Desa Sudi Mampir bersama Ibu Jamana MTD. Selamat pagi. Ibu, terima kasih banyak sudah menerima kami untuk berwawancara singkat tentang progres sekolah ini. Kami tahu Ibu memang baru di sekolah ini, tapi mungkin ada inovasi-inovasi atau program-program untuk meningkatkan kualitas maupun pembangunan, rencana pembangunan yang terdiri oleh Pemda Ogan Ilir. Kedepannya selain dari itu mungkin bakal ada dalam waktu singkat disiplin apa yang akan diterapkan di sekolah ini. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada kami. Baiklah, dalam kesempatan ini kami sedikit akan bercerita pertama mengenai keadaan sekolah ini. Alhamdulillah sekolah ini walaupun jauh dari kota, bisa dikatakan 15 kilo dari Indralaya, Dari ibu kota kabupaten. 15 km kira-kira. Tapi alhamdulillah di sini jalannya bagus. Ya. Bisa mudah dicapai dan cepat untuk mencapai tujuan kami datang. Kalau ibu sendiri tinggalnya di mana? Kalau kami tinggalnya di Indralaya. Di Indralaya. Berapa menit dari Indralaya? Kira-kira 15 menit. 15 Karena menit. jalannya tadi mendukung. Ya, bagus ya. jauh, tapi ya sangat mendukung bagi kami. Ya. Sehingga dalam waktu yang singkat bisa datang. Kalau guru-gurunya banyak tinggal di mana? Semuanya di Indralaya. Di Indralaya. Artinya bisa sama-sama. Tapi waktu sebelum waktu belajar mereka sudah ada. Iya, mereka datang 5 menit atau 10 menit sebelum anak-anak masuk ke kelas. Walaupun mereka datangnya dari jauh, tapi mereka disiplin. Kalau tenaga pengajarnya berapa orang, Bu? Untuk tenaga pengajarnya honorer itu ada 4 orang. 4 orang. Nah, untuk tenaga PNS-nya ada 6 orang Dengan ibu sekolah. Artinya sudah cukup ya. Cukup. Idealnya berapa yang harus mengajar di sini? Idealnya 10 orang. 10 orang. Tapi sekarang sudah ditutupi oleh TKI. Honorer, ada Honorer. 4 orang. Ada guru PAI juga? PAI-nya tidak ada, dia PNS. Tidak ada. Untuk Termasuk olahraga mungkin? olahraga mereka honorer. Ya. Perpustakaan gimana, Bu? Perpustakaan berjalan lancar, anak-anak bisa aktif membaca dalam waktu yang singkat. Mereka bisa menyempatkan waktu untuk masuk ke dalam perpustakaan, mereka membaca walaupun hanya dalam waktu 1 atau setengah jam mereka pelajari di sana, belajar di sana. Disiplin apa nanti yang akan diterapkan dengan tenaga pengajar dan anak-anak di sini?
rencana kami di sini kami oleh karena baru Pak, jadi kami melanjutkan rencana kepala sekolah yang lama di antaranya, dan kami juga ada sedikit rencana untuk kedepannya bersama komite juga. Yang pertama, kami akan meningkatkan disiplin guru tenaga pendidik di sini agar anak-anak dalam menerima pembelajaran mereka lebih aktif lagi karena melihat dari tenaga pendidiknya lebih baik. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga kami harapkan mereka juga dapat melaksanakan disiplin itu. Setepat waktu datang ke sekolah. Mungkin bakal ada rencana ekskul untuk meraih prestasi di luar mata pelajaran di bidang apa? Yang pertama, ekskulnya kemarin mereka melaksanakan kegiatan pramuka. Oh, kegiatan pramuka. Di luar jam pelajaran. Jam pelajaran. Mungkin ada program-program lain yang akan dilakukan atau meningkatkan saja disiplin yang ada. Ya, meningkatkan disiplin tadi yang kami sebutkan tadi antaranya guru dan siswanya. Ya. Bagaimana peran komite di sini? Kalau peran komite dalam pendidikan di SD 12 Indralaya ini cukup baik Pak. Mereka sangat mendukung. Mereka juga ikut partisipasi dalam meningkatkan mutu yang ada di sekolah ini. Artinya itu sudah pernah ketemu dengan komite, pengurus komite? Pernah, karena tempatnya juga tidak jauh dari sekolah. Ya, dengan pemerintah desa gimana Bu? Dengan pemerintah desa kami sudah juga bekerja sama, ya mereka juga sangat mendukung. Mereka sangat senang karena sekolah yang ada di desa ini bisa lebih baik daripada bisa dibandingkan, bisa dikatakan daripada yang dahulu. Sudah sekian bulan Ibu di sini, apa yang sangat dibutuhkan oleh sekolah ini ke depan? Yang sangat kami butuhkan Pak, diantaranya pertama sangat kami butuhkan adalah pagar sekolah. Pagar sekolah. Ya, itu merupakan salah satu penunjang keamanan sekolah ini. Ya. Karena sekolah ini lokasinya hampir mendekati hutan. Iya. Jadi perlu ada pagar ya? Iya, perlu. Rencana minta ke komite pemerintah desa atau mengusul kepada dinas pendidikan? Rencana ya mengusul kepada dinas pendidikan. Ya, karena komite mereka hanya bisa memberikan motivasi Pak. Kalau untuk dana mereka mungkin tidak siap. Tapi kalau ada yang mau berpartisipasi mungkin tidak masalah. Sangat kami harapkan kalau ada yang ingin berpartisipasi pada sekolah ini demi kemajuan sekolah ini. Ya. Mungkin Ibu ada target untuk kemajuan sekolah ini tentang kualitas dan segala macam. Target apa yang Ibu ingin capai? Target kami Pak untuk anak-anak yang jelas pertama untuk lulusan ya. Lulusan anak itu kalau bisa mereka 100% lulus dengan hasil yang baik. Hasil yang baik. Selain dari itu, di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada komite, pemerintah desa, kepada orang tua siswa atau murid dan kepada guru-guru, silakan. Baiklah, kami sangat mengharapkan ya, kami menghimbau kepada semua unsur dari masyarakat, komite, kepala desa maupun pemerintah. Kami sangat mengharapkan sekali perhatiannya kepada sekolah ini karena sekolah ini menurut kami masih ada yang perlu diperbaiki, diantaranya gedung yang ada di sini masih ada yang belum begitu cukup baik menurut kami karena ada gedung atau lokalnya yang belum mempunyai plafon Pak. Terus kami tadi yang kedua tadi yang pagar tadi itu juga sangat penting, itu sangat kami harapkan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan himbauan pada wali murid? Himbauan pada wali murid yang pertama kami minta anak tadi di rumah juga diperhatikan bagaimana cara mereka belajar, bagaimana mereka di rumah dan bagaimana mereka akan mengikuti pelajaran di sekolah. Karena lebih banyak waktu tinggal di rumah daripada belajar di sekolah, Bu ya? Iya, karena waktu di rumah tadi lebih banyak dibanding dengan sekolah. Artinya peran orang tua sangat membantu. Sangat mendukung Pak. Kalau orang tuanya berpartisipasi, mudah-mudahan anak tadi bisa di sekolahnya lebih baik. Ya, luar biasa. Salam bisa. Demikian wawancara singkat dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jamana MPDI, Kepala SDN 12 Indralaya di sini mampir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.